Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang transformasi linear. Sub capaian belajar mata kuliahnya adalah mampu memahami apa itu transformasi linear. Kemudian untuk indikator atau tujuannya, mahasiswa mampu memahami transformasi linear dan mahasiswa mampu memahami bentuk transformasi linear. Jadi, untuk materinya, apa itu transformasi linear? Jadi, transformasi linear adalah sebuah fungsi T dari suatu ruang vektor V ke ruang vektor W yang memetakan vektor dari suatu ruang vektor V ke ruang vektor W dan mempertahankan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi singkatnya transformasi linear itu apa? Transformasi linear adalah suatu fungsi di dalam ruang vektor. Nah, jadi singkatnya itu transformasi linear itu suatu fungsi yang di dalam suatu ruang vektor. Contohnya ini. Coba saya tanya sekarang ya. Misalkan saya punya, nah ini, misalkan saya punya fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Nah, pertanyaannya adalah, ketika saya punya x-nya sama dengan 1, maka nilai fungsinya berapa ini? Nilai fungsi ketika dimasukkan x-nya sama dengan 1, ada yang tahu berapa hasilnya? 5, Pak. Berapa hasilnya? Berapa? 5, 1, 2. Nah, terima kasih banyak ya. Betul sekali. 1 dikuadratkan, ditambah, kok 1? Tambah 1 dikuadratkan, tambah 1. Sama dengan 1 tambah 1, sama 2, betul sekali. Nah, ini adalah contoh suatu fungsi f di bidang satu dimensi. Nah, sekarang, kalau yang tadi, kalau transformasi linear, saya itu punya suatu fungsi, misalkan T, nah ini T, X, Y, ini untuk yang dua dimensi ya, X, Y sama dengan, misalnya itu 2X plus 1, 2Y plus 1. Nah, gini. Nah, ketika saya punya vektor, ketika saya punya vektor X, Y, ketika saya punya vektor X, Y, nilainya itu X-nya itu sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan 2, nah, kira-kira, nilai transformasi ini berapa ini? Tx, Y-nya. Ada yang tahu? X-nya itu berarti 1, Y-nya itu 2. Nah, berarti sama dengan berapa, berapa? Kita lihat yang depannya ini berapa? Yang depannya 2X plus 1. X-nya berapa X-nya di sini? X-nya berapa di sini? 1. Nah, kita, 1, Pak. 1 ya. Betul, X-nya 1, berarti kalau yang depannya ini, 2 kali X plus 1 sama dengan? 2. Masih kurang tepat. 3. Terima kasih banyak, betul sekali. 3. 2 kali 1 plus 1, 3. Nah, yang belakangnya sekarang. Y-nya berapa Y-nya? 2. Nah, kemudian kalau 2Y plus 1 sama dengan? 5. Terima kasih banyak, betul sekali 5. Plus 1. Nah, ini sama dengan yang depannya itu 3, yang belakangnya 5. Nah, jadi suatu vektor 1,2 ketika dimasukkan ke rumus transformasi linear ini, hasil vektornya nanti adalah 3,5. Nah, jadi itulah contoh sederhana dari transformasi linear. Jadi, transformasi linear itu apa? Transformasi linear adalah suatu fungsi di dalam suatu ruang vektor. Nah, kalau di sini, ini kan fungsi ya. Ini kalau fungsi biasa, suatu fungsi ketika dimasukkan nilai X, nilai fungsinya berapa? Sama dengan 2. Nah, kalau yang transformasi linear, saya punya suatu fungsi transformasi linear, ketika saya masukkan suatu vektor, hasilnya itu suatu vektor tertentu. Nah, ketika ini contohnya ketika saya punya transformasi linear ini, 2X plus 1, 2Y plus 1, vektor ini, vektor 1,2, saya masukkan ke dalam transformasi linear T ini,
hasil vektor keluarannya adalah 3,5. Ya 3,5. Jadi yang bagian X-nya jadi 3, bagian Y-nya jadi 5. Nah, sekarang contoh yang lain. Misalkan saya punya T, kan saya pindah sini aja ya. Oh ya, saya pindah ini aja bisa untuk memahami ya. Nah, saya pindah di saya pindah sini aja lah. Analogi. Jadi analoginya itu, bentar, transformasi linear. Analogi itu maksudnya kesamaannya ya. Oh ini sedikit dulu ya. Dengan kata lain, adalah suatu fungsi yang inputannya suatu vektor. Dan outputnya adalah faktor juga. Analogi fungsi skalar. Nah, kalau dia nilainya 1 itu fungsi skalar. Nah, kalau fungsi skalar saya kopikan yang tadi. Nah, fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, kalau x sama dengan 1, maka dalam fungsi ketika dimasukkan nilai x sama dengan 1, maka akan menghasilkan output atau keluarannya itu F1 sama dengan 2. Kalau transformasi linear, yang itu tadi, X sama dengan itu, kemudian artinya dalam transformasi linear ini, ketika dimasukkan input vektornya itu ini, maka akan menghasilkan output vektornya itu ya tadi 3,5 ini. Nah, jadi gitu. Jadi analoginya seperti itu. Nah, mungkin saya berikan contoh lagi. Berapakah
diberikan transformasi linear. Nah, misalkan sekarang saya punya, karena transformasi linear itu inputannya itu vektor, jadi tergantung vektornya ya. Kalau vektornya 2 berarti x, y. Kalau vektornya 3, x, y, z. Kalau vektornya 4, nah, bisa x1, x2, x3, x4 gitu ya. Jadi ada ini kalau dia ada dua nilai, masih outputnya nanti ada dua nilai juga. Nah, sekarang saya berikan contoh yang suatu vektor yang isinya itu suatu transformasi linear di vektor yang itu yang isinya 3. Misalkan x, y, z sama dengan di sini misalkan 2x dikurang 4z, kemudian di sini itu 3y. Seperti ini. Berapakah hasil dari transformasi linear vektor? Nah, vektornya itu kalau ada 3, berarti ada 3 juga sini. X, Y, Z. Berapa misalnya? Misalkan 1, 2, 3. Jawab. Oke. Nah, soalnya dimasukkan aja. Nah, diketahui. Nah, T-nya kan ini. Berarti nilainya adalah vektor yang mau ditransformasikan adalah 1, 2, 3 ini. Nah, kira-kira berapakah hasilnya? Ayo, ada yang tahu berapa hasilnya? Berapa yuk? 289. Terima kasih banyak. Betul sekali. 289 sama dengan ini. 2 kali X-nya 1, 4 kali 2, 4 kali 2, 3 kali 3. Terima kasih banyak, 289. Nah, jadi transformasi linear seperti dia itu fungsi, tapi fungsinya itu inputannya itu satu vektor. Kalau vektornya 3 dimensi, berarti ada 3 nilai. Tapi kalau vektornya 2 dimensi, ini 2 dimensi, ada 2 nilai. Nah, kalau inputannya hanya satu nilai aja ini, artinya skalar ini ya. Skalar atau satu nilai aja. Ya, hasilnya 2,8,9. Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya transformasi linear itu suatu fungsi yang inputannya itu suatu vektor dan keluarannya itu suatu vektor juga. Dan ini tidak boleh dibolak-balik ya. Jadi misalkan 2x, oh karena ini x, ini x-nya sini. Nah karena z-nya itu saya pindah di belakang, nggak boleh. Tetap 289 ini, yaitu tetap melambangkan, dia menyimbolkan x aksen, y aksen, z aksen. Aksen itu apa? Aksen itu maksudnya vektor baru. Ini vektor baru. Jadi x-nya berapa? X-nya itu yang bagian kiri sendiri. Nah, yang 2 ini. Y aksennya berapa? Nah, Y-nya yang dari 2 ini, ketika dia kena transformasi linear 4Z, nah, hasilnya nilai Y-nya ganti jadi 8. Nah, nilai Z-nya, Z awalnya itu 3, dia kena transformasi linear, Z-nya itu dinyalakan yang bagian paling kanan sendiri. 3Y. 3, berarti Z barunya dari yang awalnya 3 menjadi 9. Dan ini tidak boleh dibolak-balik ya. Jangan dibalik jadi 298 gitu, tidak boleh. Nanti merubah aturan ini ya. Jadi tetap yang bagian pertama itu melambangkan X-nya, yang bagian kedua ini apapun variabel yang di sini, misalkan 4Z plus X gitu. Tetap aja nanti Z-nya berapa? 3, X-nya 1. Berarti berapa ini? 9 ya. Nah, berarti ini 2 kali 4 ditambah 1, 9. Berarti ini 9. Misalkan rumusnya kayak gini. Tetap yang bagian tengah ini dia melambangkan variabel Y-nya. Yang bagian paling kanan dia melambangkan variabel Z-nya. Meskipun di sini tulisannya 3Y ya, tapi ini tetap melambangkan variabel bagian Z-nya. Nah, itu. Nah, itu adalah contoh transformasi linear. Kemudian, secara formal,
suatu fungsi T disebut linear. Nah, ini ya. Jadi T ini disebut linear jika untuk semua vektor U, V dan skalar C berlaku ini. Berlaku rumus pertama linear itu T ketika dimasukkan 0,0, ketika dimasukkan vektor 0,0 ke dalam suatu transformasi linear, hasilnya itu tetap 0,0. Jika sifat ini terpenuhi, maka sifat linear ini terpenuhi. Yang kedua, dia harus memenuhi, jadi suatu transformasi T, dia dikatakan linear jika yang sifat linearnya terpenuhi. Yang kedua, sifat aditifnya itu terpenuhi. Aditif itu bagaimana? Misalkan saya punya vektor U sama vektor V, ketika U sama V-nya itu saya jumlahkan, kemudian saya masukkan dalam transformasi linearnya, hasilnya nanti harus sama dengan vektor U dimasukkan dalam transformasi linearnya, vektor V ditambahkan vektor V dimasukkan dalam transformasi linearnya. Jadi ini harus sama. Ketika yang ruas kiri sama dengan ruas kanannya, maka dia memenuhi sifat aditif. Yang ketiga yang harus dipenuhi adalah homogen. Homogen itu bagaimana? Homogen itu suatu skalar C dikalikan dengan suatu vektor U. Nah, C dikalikan vektor U dimasukkan ke dalam ruang transformasi linear T, hasilnya harus sama dengan skalar C dikalikan dengan vektor U dimasukkan dalam transformasi T. Ketika ruas kiri ini sama dengan ruas kanan ini, maka dia dikatakan memenuhi sifat homogen. Nah, jika ketiga sifat ini terpenuhi, maka transformasi T ini dia dinamakan transformasi linear. Nah, contohnya ini. Apakah transformasi T X, Y sama dengan 2X, 2Y merupakan transformasi linear? Nah, ini. Apakah ini merupakan transformasi linear? Nah, harus kita cek ketiga ini. Apakah ketiga sifat ini terpenuhi? Nah, kita cek yang pertama dulu. Nah, ketika X-nya itu saya ganti 0, Y-nya itu 0, hasilnya apakah 0,0? Coba kita cek. Nah, ketika X-nya 0, Y-nya 0, berarti sini hasilnya berapa? Depannya hasil berapa? 2 dikali 0. 0, hasil 0 ya. Yang belakang, 0 juga, Pak. terima kasih banyak, betul. 0, yang depannya 0, yang belakang 0. Nah, berarti kalau dimasukkan 0 sama 0, hasilnya 0 juga kan? Berarti sifat linearnya terpenuhi. Nah, ini. Nah, cek linear. Ketika dimasukkan 0 sama 0, berarti 2 kali 0, kali, 2 kali 0. 0, berarti sifat linear terpenuhi. Berikutnya, kita cek sifat aditif. Nah, kalau aditif ini, kita tidak boleh menggunakan angka. Jadi kita, misalkan, ini sifat aditif ini kan dia maksudnya vektor U ditambahkan vektor V dimasukkan dalam transformasi linearnya, hasilnya nanti sama dengan vektor U dimasukkan ke T-nya, vektor V ditambahkan vektor V dimasukkan ke T-nya. Nah, karena U sama V ini merupakan vektor, nah, pertanyaan saya adalah, di sini vektornya, ketika saya punya T, X, Y, ada berapa nilai di sini? Ada berapa nilai? 1 nilai, 2 nilai, 3 nilai, atau 4 nilai? Ada berapa nilai di sini? 2 nilai, Pak. Terima kasih banyak. 2 nilai, betul sekali, 2 nilai. Nah, karena X, Y ini vektor yang punya 2 nilai, maka kita misalkan U-nya itu sebagai, U ini, vektor U ini, dia juga punya 2 nilai. Nah, vektor V-nya, kita misalkan, dia punya 2 nilai juga. Nah, jadi kita misalkan vektor U-nya itu sama dengan X1, Y1. Nah, jadi vektor U ini adalah X1, Y1. Vektor V-nya adalah X2, Y2. Jadi vektor U sama dengan X1, Y1. Vektor V-nya adalah X2, Y2 ini. U X1, Y1. V-nya X2, Y2. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika saya punya U X1, Y1, V-nya X2, Y2, U plus V sama dengan berapa? Ingat, ketika kita menjumlahkan vektor, maka yang kita jumlahkan itu sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau X tambahkan dengan X, yang Y-nya tambahkan dengan Y. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika U-nya X1, Y1, V-nya itu X2, Y2, maka U plus V sama dengan berapa? Vektor depannya berapa? Vektor depannya? Berarti berapa?
4. Masih kurang tepat kalau 4. Masih berupa variabel ini. Ya, yang U, depannya U ini berapa ini? Yang depannya U. Dari vektor ini, yang bagian depannya U itu yang mana? X. X1. Nah, yang bagian V, yang depannya itu yang mana ini? X2. Terima kasih banyak X2. Nah, berarti kalau U plus V yang depannya, berarti yang mana? Apa tambah apa? X1 tambah X2. Terima kasih, gitu aja. Betul aja, berarti yang X1 tambah X2 ini. Berarti yang bagian depannya adalah X1 sama X2. Kemudian berikutnya yang bagian belakangnya, U plus V sama dengan berapa? Y1. Terus? Y2. Nah, betul sekali. Terima kasih banyak. Y1 plus Y2. Nah, jadi U plus V itu sama dengan X1 yang depannya, ini masih tambahkan ya. Ini vektor U-nya, ini vektor V-nya. Nah, jadi yang depannya itu adalah X1 tambah X2, yang belakangnya adalah Y1 plus Y2. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, nah, di sini saya punya T, X1 plus X2, koma, Y1 plus Y2. Nah, di sini saya punya T, X, Y. Pertanyaan saya adalah, dari sini, yang jadi X-nya itu yang mana? Yang jadi X-nya ini, yang jadi X-nya itu, dari sini, itu yang mana? Yang mana, ayo? Ingat, pemisahnya apa misalnya sih? Pemisahnya adalah koma. Nah, berarti yang jadi X sama dengan apa? Yang jadi X adalah yang depannya ini, yang depannya koma ini. Yang jadi X nanti adalah X1 plus X2. Nah, jadi yang depannya koma ini jadi X menggantikan X ini. Yang jadi Y mana yang jadi Y? Nah, yang jadi Y adalah yang belakangnya ini. Berarti yang Y nanti Y1 plus Y2. Nah, kemudian ketika saya punya T, T sama dengan ini, ketika saya masukkan di rumus ini, hasilnya berapa nanti? Kalau ini kan, kalau X itu 2 dikalikan X. Nah, kalau di sini X-nya berapa tadi? X-nya berapa? X1 plus X2. X1 tambah X2. Terima kasih banyak. X1 plus X2. Berarti kalau saya masukkan di sini, jadinya 2 kali berapa? 2 kali. 2 kali X1 tambah X2. Betul sekali, terima kasih banyak. 2 kali X1 plus 2. Nah, jadi yang bagian sini, jadi apa Anda di sini? 2 kali? Y1 tambah Y2. Betul sekali, terima kasih banyak nih. Jadi adalah 2 dikali X1 plus X2, 2 dikali Y1 plus Y2. Baru kita kalikan. 2 dikali X1 sama dengan 2X1, 2 dikalikan X2 sama dengan tambah 2X2, koma. Ini koma ini bukan desimal ya. Koma itu pemisah. Jadi dalam suatu dalam suatu vektor, koma ini merupakan pemisah itunya ya, pemisah nilainya ya. Bukan desimal ini. Misalkan nih 0,0 bukan angka desimal ya, tapi ini adalah yang 0 di depan ini adalah nilai pada bagian pertamanya, yang kedua ini di belakang koma ini adalah nilai pada bagian keduanya. Ini bukan angka desimal. Jadi kita kalikan 2 kali X1 2X1, 2 kali 2 2X2, 2 dikali Y1 2Y1, 2 kali Y2 2Y2. Nah, dari sini kita stop, kita hentikan ruas kirinya. Kita hentikan, kita stop, sekarang kita ke ruas kanan. Jadi untuk membuktikan aditif, kita kerjakan yang ruas kirinya, kemudian kita cek apakah ruas kanannya nanti itu sama dengan ruas kirinya. Nah, jadi istilahnya itu analoginya itu seperti Romeo dan Juliet. Romeo and Juliet. Jadi jadi yang bagian kirinya ini misalnya ini adalah Romeo-nya. Nah, ketika nilai Romeo-nya ini itu nanti sama dengan nilai Juliet-nya, artinya mereka itu bertemu dan mereka itu jodoh. Seperti itu. Tetapi ketika nilai Romeo dan nilai Juliet-nya itu ternyata berbeda, nah berarti artinya mereka ya bukan Romeo dan Juliet, tidak jodoh berarti mereka. Nah, di sini saya mencoba untuk melihat dari ruas kiri dulu. Nah, ruas kiri ini sampai sini saya hentikan.
Kemudian sekarang saya lihat perjalanan dari Julietnya. Nah, Julietnya itu apa? Julietnya adalah TU plus TV. Nah, U tadi apa? U tadi itu adalah X1, Y1. Nah, jadi U-nya adalah X1, Y1. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika U-nya itu X1, Y1, nah, maka ketika saya masukkan ke dalam T ini, hasil ininya berapa? Nah, jadi ketika U-nya ini X1, Y1, maka nilai X1, Y1 ketika saya masukkan ke dalam transformasi linear T ini jadi berapa yang belakang ini? Ada yang tahu berapa hasilnya? X1. Kalau X1 saja masih kurang tepat, dimasukkan 1 aja. Y1. Masih kurang tepat. Nah, ini ada angka apanya? Nah, kalau X itu jadinya 2X, kalau Y jadinya 2Y. Kalau X-nya ini saya ganti dengan X1, maka di sini jadi berapa? 2 dikali berapa? X1. Nah, betul sekali. 2 dikali X1. Nah, belakangnya sekarang, berapa ini? 2 dikali berapa? Y-nya berapa tadi? Y-nya sama dengan apa? Y1. Ya, berarti 2 kali Y1. 1. Terima kasih banyak. Betul sekali. Jadi, yang depan ini, ketika X sama Y-nya itu saya ganti X1, Y1, jadi 2X1, 2Y1. Jadi, T ketika saya masukkan X1, Y1, hasilnya 2X1, 2Y1. Kemudian sekarang yang ini, ditambahkan dengan TV. Vektor V dimasukkan dalam T. Vektor V-nya berapa? Vektor V-nya itu X2, Y2. Nah, jadi sini ganti X2, Y2. Maka ketika saya masukkan sini hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 2 dikali? 2 kali X2, 2 kali Y2. Betul sekali. Terima kasih banyak. Nah, berarti di sini tadi saya punya 2 kali X1, 2 kali X2. Salah saya. 2 kali X1, 2 kali Y1 yang sini. Ditambahkan yang sini, saya punya 2X2, 2Y2. Nah, berarti kalau saya tambahkan di sini, ini 2X1, Y1, di sini 2X2, Y2. Hasilnya berapa kira-kira kalau jumlahkan? Ya, jadi di sini ada angka 2-nya, di sini angka 2-nya, di sini ada angka 2-nya, di sini ada angka 2-nya. Maka ketika ini saya tambahkan dengan ini, berapa hasilnya kira-kira? Ini ada 2-nya, 2X2, 2Y2. Nah, ketika ini saya tambahkan dengan ini, hasilnya berapa? X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Itu kalau X1 sama Y1-nya nggak ada anunya. Oke, baik. Mungkin terima kasih banyak. Jadi, mungkin saya lihat sini aja. Nah, tadi kan, nah ini, saya tutup aja. Nah, tadi ketika saya punya U, vektor U, dimasukkan dalam transformasi T, itu kan berarti T X1, Y1 ya. Nah, Tx1, 1 tadi saya sampaikan 2x1, 2y1. Ditambahkan T ketika dimasukkan x2, y2. Ketika dimasukkan x2, y2, hasilnya itu sama dengan, ya ini, x2 itu menggantikan ini. Jadi 2 kali x2, 2 kali y2. Nah, pertanyaan saya adalah, nah mungkin dari sini lebih kelihatan sini. Nah, berarti kalau ini ditambahkan dengan ini, hasilnya berapa? Ada yang tahu? Ayo. Ini tambahkan dengan ini. Yang depan hasilnya berapa? Yang depan ini? Yang depan sini hasilnya berapa? 1, Pak. Masih kurang tepat plus 1. Oh, 2 kalau yang di belakang. Iya, yang ini masih kurang tepat. Langsung disampaikan aja. Berarti 2x1 ditambahkan 2x2. 2. Ya, koma, yang belakangnya adalah 2y1 tambahkan berapa? 2y2. Ya, hasilnya berarti 2y1 plus 2y2. Hasilnya sini. Nah, dari sini kita lihat apakah Romeo dan Julietnya itu ketemu. Nah, dari Romeo, dia jalan sampai titik di 2x1 plus 2x2, 2y1 plus 2y2. Yang Julietnya, dia itu berjalan, dia sampai 2x1 plus 2x2, 2y1 plus 2x2.
kira-kira Romeo dan Juliet-nya itu ketemu enggak? Nilainya sama enggak nilainya? Sama, Sama Pak. enggak nilai akhirnya? Sama ya? Sama, Pak. Nah, terima kasih banyak. Nah, karena Romeo dan Juliet-nya itu bertemu di satu jalan, nah, berarti mereka jodoh. Karena hasil dari ruas kiri dan ruas kanannya itu sama, maka sifat aditifnya terpenuhi. Artinya apa? Transformasi linear ini dia itu memenuhi sifat aditif. Nah, berikutnya adalah cek homogen. Nah, kalau cek homogen, itu kita ambil skalar C. Nah, kalau homogen ya, transformasi C dikalikan vektor U, ini C-nya itu skalar, dikalikan vektor U, sama dengan CTU. Sama, kita cek yang ruas kirinya, nah, karena kesiniannya vektor U saja, maka kita misalkan U-nya itu sebagai X, Y. X, Y. Maka kita lihat di ruas kirinya, ini ruas kirinya ya, TCU sama dengan TC dikalikan X, Y. Nah, C dikali X itu sama dengan CX, C dikalikan Y itu sama dengan CY. Kemudian kita masukkan, yang jadi X-nya yang mana di sini? Nah, dalam T ini yang jadi X-nya itu yang mana? Yang jadi X-nya itu yang depannya koma. Yang depannya koma di sini berapa? Nah, yang depannya koma ini di sini adalah CX. Nah, yang depannya koma ini adalah CX. Jadi ini jadi X-nya. Berarti kalau X itu sama dengan 2X, kalau di sini CX, maka di sini berapa? Berarti 2 dikalikan dengan CX. Nah, berarti 2CX. Nah, kalau Y-nya, kalau di sininya CY, maka di sini adalah 2 kali CY. Ini berarti ini. 2 kali CX, nah ini CX-nya ya, berarti 2 dikalikan CX, yang CY-nya dia menggantikan nilai Y-nya, 2 dikali CY. Nah, dari sini, 2 kali CX berarti 2CX, 2 kali CY sama dengan 2CY. Nah, ini adalah Romeo-nya sampai sini. Sekarang kita lihat yang Juliet-nya. Juliet-nya, C dikalikan dengan transformasi dari vektor U. Nah, C dikalikan vektor U-nya berapa? Vektor U-nya itu adalah X, Y. X, Y. Maka, ke TX, Y ini, kita masukkan. X-nya apa? X-nya ya X juga. Y-nya apa? Y-nya Y juga. Maka hasil transformasinya adalah TX, Y jadinya 2X, 2Y. Nah, ini saya warnai berbeda mungkin ya. Yang biru itu hasilnya sama dengan yang biru ini. Nah, kemudian yang biru ini dikalikan dengan C. C kali 2X sama dengan 2CX. C dikalikan 2Y sama dengan, nah kalau ini yang, ya ini semua biru. C dikalikan 2X sama dengan 2CX. C dikalikan dengan 2Y sama dengan 2CY. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ruas kiri atau Romeo-nya sama dengan Juliet-nya. Atau ruas kiri sama dengan ruas kanannya. Ini sama kan? Artinya mereka bertemu dan mereka jodoh. Nah, berarti syarat homogennya itu terpenuhi. Nah, berarti yang syarat A tadi ini terpenuhi, syarat B-nya ini juga terpenuhi. Ya, yang B-nya itu terpenuhi, yang syarat C-nya terpenuhi. Karena sifat A, B, C-nya itu terpenuhi, maka transformasi X, Y sama dengan 2X, 2Y itu merupakan transformasi linear. Nah, jadi itu. Jadi ini sebenarnya ini adalah contoh apakah fungsinya itu adalah fungsi ini itu merupakan transformasi linear. Nah, itu. Kalau linear itu harus menulis ketiga sifat ini. Nah, berikutnya transformasi linear dan matriks. Setiap transformasi linear Rn ke Rm dapat direpresentasikan oleh perkalian suatu matriks. Jadi ketika saya punya transformasi linear, itu saya bisa menuliskan sebagai matriks A dikalikan dengan matriks X. Di mana matriks A-nya itu adalah matriks transformasi, X-nya itu vektor masukan. Contohnya ini. Diberikan fungsi Tx, Y, ini yang fungsi ini ya, transformasi linear ini ya. Berapakah nilai matriks A dan matriks X-nya? Nah, cara untuk membuat matriksnya, nah itu caranya adalah apa? Hasil ininya, hasil transformasinya ini
kita nyatakan sebagai X, Y. Karena di sini ada X, Y, maka ini saya nyatakan sebagai X, Y juga. Ini yang bagian sini saya nyatakan sebagai X, Y. Yang sini saya nyatakan sebagai X, Y juga. Nah, 2X itu sama dengan berapa X ditambahkan dengan berapa Y. Nah, 2X itu sama dengan berapa X ditambahkan berapa Y. Nah, 2X ini dia kan sama dengan 2X ditambahkan, karena Y-nya ada, karena Y-nya itu ada, berarti 0Y. Berarti 0Y. Maka yang bagian pertama ini, yang bagian ini itu sama dengan 2X plus 0Y. Yang bagian belakang, nah, 2Y itu berapa X ditambahkan dengan berapa Y. Berapa X tambahkan berapa Y. Nah, karena di sini tidak ada X-nya, yang bagian sini tidak ada X-nya, berarti 0 dikali X ditambahkan 2 kali Y. Nah, kemudian koefisien dari setiap nilainya ini, kita nyatakan sebagai matriks A-nya. Jadi yang bagian kirinya ini, atau yang angka pertamanya ini, koefisiennya itu kita letakkan di atas. Jadi 2, 0, ya ini kan koefisien 2 sama 0 ya. Yang bawahnya itu adalah 0, ini 0, yang duanya kita taruh di sini. Baru dikalikan X, Y. Nah, jadi nanti yang bagian depannya ini, jadi X, yang ini jadi A-nya, yang belakangnya ini jadi X-nya. Jadi matriks A-nya itu 2, 0, 0, 2, dan matriks X-nya itu X, Y, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian mungkin tanya kenapa hasilnya ini kok sama dengan ini? Nah, coba dikalikan aja. Ingat, perkalian matriks itu apa? Perkalian matriks adalah baris dikalikan dengan kolom. Nah, coba kita kalikan aja. 2 dikali X sama dengan 2X, ditambahkan 0 dikalikan Y sama dengan 0Y. Koma. Nah, yang bawahnya sekarang. 0 dikalikan X, berarti 0X. 2 dikalikan dengan Y, berarti ini dikalikan ini ya. 2 dikalikan dengan Y, berarti tambah 2Y. Sama kan? Berarti ini sama dengan ini kan? Makanya itu, berarti matriks ini itu sama dengan matriks menyatakan matriks ini. Mungkin nanti lebih jelasnya kita di contohnya mungkin. Contoh yang lain. Di latihan. Oke ya. Jadi seperti ini cara untuk menyatakan transformasi linear ini ke dalam nilai matriks A sama matriks X. Kita berikan contoh lagi ya. Lagi aja lah. Nah, misalkan diberikan fungsi jawab. Oke. Berarti gini. Nah, kan ini saya ganti misalkan ini 2X min 3Y sama dengan 3X 3Y plus X. Diberikan fungsi ini, berapa nilai AX-nya? Nah, kita melihatnya dari sini. Nah, oh ini saya buat menjadi 3 aja lah. Nah, Z. Nah, berarti di sini ini min Z. Nah, ini misalkan. Nah, jadi 3 nilai ya. Ini saya berikan contoh yang 3 nilai. Nanti kita melihatnya dari sini. Sama dengan, nah, karena ini merupakan suatu transformasi linear dengan vektornya itu di 3 dimensi atau ada 3 nilai di sini, maka ini harus bisa saya nyatakan sebagai sebentar, karena ini ada 3, ini kurang 1 berarti ya, ini kurang 1 ini. Berarti ini X plus Y gini aja.
Nah, berarti di sini saya nyatakan sebagai nah, ada 3 nilai. Nilai pertama, kedua, sama ketiga. Dan ini saya harus bisa saya nyatakan sebagai X plus Y plus Z. Yang di sini saya nyatakan sebagai X plus Y plus Z juga. Di sini harus bisa saya nyatakan sebagai X plus Y plus Z. Nah, ini cara carinya. Nah, sekarang kita cari-cari nah, di sini kita lihat yang bagian pertamanya ini. Nah, yang pertama ini nanti harus sama dengan yang bagian pertama ini. Nah, X-nya berapa yang di sini? Yang bagian pertama ini X-nya berapa? Ada yang tahu X-nya berapa? Koefisien X-nya berapa? Sama dengan 2. Nah, ini kan 2X kan. Nah, yang Y-nya berapa? Koefisien Y-nya berapa? Y-nya adalah negatif 3. Berarti satu saja negatif 3. Z-nya berapa di sini? Di sini ada Z-nya enggak nih yang pertama ini? Enggak ada kan? Karena Z-nya enggak ada, berarti ini adalah 0. Nah, kemudian yang kedua ini masih kurang 1 ya. Nah, ini kurang 1. Nah, sekarang yang kedua ini. X-nya berapa di sini? X-nya adalah ini kan 1 kan? Berarti X-nya itu 1. Y-nya berapa di sini? Y-nya itu 3, berarti 3. Z-nya berapa? Z-nya itu negatif 1. Berarti saya isi negatif 1. Nah, kemudian di sini, X-nya berapa? Ini sama dengan belakang ini. X-nya itu 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Nah, maka matriksnya, maka transformasi ininya. Nah, karena di sini ada 3 nilai, jadi nilai yang pertama, nilai yang kedua, sama nilai yang ketiga, maka di sini adalah nanti matriks A sama X-nya itu ukurannya 3 kali 3 yang A-nya, yang X-nya itu nanti jadi 3 kali 1. Jadi ini jadi 3, nah 3 kali 3. Yang sini jadi 1 kali 3. Nah, yang depan atas ini berapa? Yang atas ini dia itu koefisien dari yang nilai pertama ini. Jadi itu ada 2, negatif 3, sama 0. Nah, nanti sini apa? Sini itu berarti X, Y, sama Z. Nah, apakah yang depannya ini sama dengan yang ini? Nah, kalau tidak percaya, kalikan aja. 2 kali X, berarti 2X. Min 3 kali Y. Min 3 ya, terus warnai aja ya. Ini saya warnai merah. Ini merah. Contohnya nih ya. Min 3Y saya warnai hijau. Ini warna hijau. Nah, ini saya warnai biru. Ini biru. Nah, jadi gitu. Nah, cara ngeceknya gitu. 2 kali X, 2X. Nah, min 3 kali Y, min 3Y. Udah hijau ya. Nah, 0 kali Z, 0 Z. Nah, sama. Yang ini berapa? Yang ini. Nah, tinggal kita lihat koefisiennya aja. X-nya 1, Y-nya 3. Ini negatif 1. Nah, ini nanti sebenarnya ini nyambung. Ini yang warna merah. Yang ini adalah yang warna hijau. Nah, Z-nya karena di sini tidak ada, berarti tidak ada Z-nya kan. Kemudian yang ini berapa ini? 1, 1, 0. Nah, berarti jadi matriks A-nya adalah ini. Jadi matriks A-nya. Dan matriks X-nya adalah ini. Kalau sama-sama X-nya tapi ya. Tapi tidak apa-apa. Tapi sebenarnya X ini bukan sama dengan X ini. Mungkin saya ganti aja ini. AV, AV. Saya ganti X besar ya. Ganti X besar aja lah. Nah, saya ganti X besar aja lah. Biar dia berbeda dengan yang dalamnya. Ya, biar dia berbeda dengan isiannya. Nah, jadi seperti ini. Jadi X itu X besar ini isinya X, Y, sama Z.
Ini berarti AX. Nah, itu. Nah, seperti ini. Itu adalah, jadi suatu transformasi linear seperti ini, itu bisa dinyatakan sebagai matriks A dikalikan dengan matriks X, di mana A-nya itu namanya matriks transformasi, dan X-nya itu namanya vektor masukan. Dan matriks A dikalikan dengan X ini, itu akan menjadi dasar untuk melangkah ke materi selanjutnya, yaitu bentuk transformasi linear. Jadi, bentuk transformasi linear ini itu merupakan maksudnya itu suatu vektor ketika dikenakan suatu transformasi linear. Suatu vektor yang dikenakan suatu transformasi linear akan menjadi suatu vektor yang baru. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Nah, jadi, suatu vektor itu bisa kita kenakan suatu transformasi linear itu bentuk rotasi. Nah, artinya apa? Jika saya punya suatu vektor X, Y, dirotasikan dengan sudut theta, maka vektor barunya itu tinggal kita kalikan matriks transformasinya, itu dikalikan dengan vektor masukannya. Ini. Jadi, ini sebenarnya A dikalikan X. Jadi, nah ini, A ini matriks transformasinya dikalikan X ini. X itu vektor inputan. Nah, jadi, ini adalah A-nya, matriks transformasinya. Nah, matriks transformasinya itu ini, dikalikan dengan inputannya. Inputannya ini apa? Inputannya tergantung vektornya ini berapa nilainya. Misalkan 1,2, berarti ini ganti 1,2. Tergantung sudutnya juga. Nah, itu. Nah, suatu bentuk transformasi linearnya itu adalah bisa juga kita melakukan refleksi dari suatu vektor. Nah, kalau refleksi ini matriks transformasinya itu, kalau dia terhadap sumbu X itu 1, 0, 1, 0, 0, negatif 1. Jadi kalau saya punya vektor X, Y, direfleksikan terhadap sumbu X, maka vektor barunya itu nanti, ini saya simbolkan X aksen, Y aksen, dikali ini, matriks transformasi 1, 0, 0, negatif 1, dikalikan X, Y, ini tergantung berapa nilai X, Y nanti. Nah, terhadap sumbu Y, matriks transformasinya itu ini. Nah, kemudian kalau skala itu artinya bisa kita skalakan. Dia tambah Nah, kalau saya punya vektor X, ya kalau matriks transformasi skalanya itu ini. Tergantung nilai skala K-nya itu berapa. Nah, jadi nanti tinggal kalikan K0, 0K kali X, Y. Kalau geser ini, atau dilatasi ini, 1K, 1, 1. Nah, contohnya itu ini. Tentukan hasil transformasi rotasi dari vektor 5,2 dengan sudut 90 derajat. Nah, pertama kita hitung dulu matriks transformasinya. Tetanya berapa? Tetanya 90 derajat, berarti cos 90, negatif sin 90, sin 90, cos 90. Cos 90 itu berapa? Cos 90 itu sama dengan, berapa nih ya? 0. Jadi cos 90 itu 0, berarti ini yang cos ini 0, sin 90 berapa? Sin 90 itu sama dengan 1. 1. Kalau sinnya 90 sama dengan 1, kalau negatif dari sinnya berarti negatif 1. Nah, jadi matriks transformasinya itu ini. Rotasi dengan sudut 90 derajat, matriks rotasinya itu ini. Nah, berarti tinggal dikalikan matriks transformasi yang 90 derajat tadi, matriks rotasi ini, dikalikan dengan vektor inputan. Inputannya berapa? Inputannya 5,2. 5,2 itu berarti saya nyatakan sebagai ini. 52 ini. Nah, baru kita kalikan 0 dikali 5. Nah, ini saya warnai lagi ya. Ini warnanya merah. Jadi kalau ngalikan itu, ini perkalian vektor yang pertemuan pertama ini ya. Nah, sampai lupa perkalian apa? Ngalikan matriks, perkalian matriks biasa deh. Perkalian matriks. Nah, ini tuh yang hijau.
Ini tuh yang merah. Nanti ya, kok jeruk juga ya. Nah, ini. Nah, kemudian jadinya negatif 2. Yang bawahnya ini 1 kali 5, 1 kali 5, 0 kali 2. Jadi 5. Nah, ternyata hasil transformasi dengan 5,2 ini dengan rotasi 90 derajat hasilnya negatif 2,5. Nah, ini hasil transformasinya. Kemudian refleksi 2,4 direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, tinggal masukkan aja, ini matrik transformasi sumbu X dikalikan dengan vektor inputannya. Nah, itu. Ini hasilnya 2,4. Nah, kalau skala ini, negatif 2,5 diskalakan dengan K. K-nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan aja. Matrik transformasinya, K-nya saya ganti 2, berarti 2002. Hasilnya adalah negatif 4,10. Berarti kalau K2 ini artinya nilainya dipanjangkan gitu, diskalakan. Ya, dipanjangkan berarti. Berarti 2 kali negatif 2 itu sama dengan 4. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi kalau skala itu artinya dia dari negatif 2 sama 5 ini dia akan semakin panjang gitu. Akan semakin panjang sebanyak 2 kalinya. 2 kalinya. Dia akan dipanjangkan 2 kalinya. Kalau ini setengah berarti dipendekkan setengahnya berarti. Kalau ini misalkan saya ganti 1/2 ya. Nanti pasti kalau 1/2. Nah, pasti nanti di sini tuh negatif, ini hasilnya negatif 1, yang sini nanti hasilnya 2,5. Nah, kalau tidak percaya nanti dicoba. Nah, kemudian kalau digeser itu rumusnya itu ini, matrik transformasinya. 1K, 1,1. Kalau digeser ke negatif 3, K-nya negatif 3, berarti hasilnya nanti negatif 5 sama 3. Ini dikalikan dengan ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, misalkan nih ya, tentukan apakah Tx merupakan transformasi linear. Nah, kita coba kerjakan cepat aja. Kita pindah dulu ini sini. Nah, kita kerjakan nomor 1. Tentukan apakah Tx merupakan transformasi linear. Nah, jawabnya. Saya ketik di situ aja ya. Nanti kan buat apa? Sekalian buat catatan juga. Saya ketik sini aja. Nah, sini aja kan. Nah, jawabnya yang pertama kita cek linear. Cek linear itu apa? Cek linear itu ketika dimasukkan 0,0 hasilnya harus 0,0. Oke, ketika 0,0 itu harus hasilnya sama dengan 0,0. 0,0. Nah, kita cek. T0,0 sama dengan, berarti kan ini kan. Nah, X-nya saya ganti 0. Y-nya saya ganti 0. Y-nya saya ganti 0. Sama dengan, berapa ini? 4 kali 0, 0 kurang 0, 0. Yang depannya 0, yang belakangnya 3 kali 0, 0 plus 2. 0 plus 2 sama dengan 2. Nah, berarti hasilnya tidak sama dengan 0. Karena hasil transformasi T00 sama dengan 0,2, artinya tidak memiliki sifat kelinearan. Nah, karena A saja sudah tidak terpenuhi, karena satu saja tidak terpenuhi, maka ini itu bukan merupakan transformasi linear. Jadi ya, kalau dia dikatakan transformasi linear itu harus
bukan merupakan transformasi linear. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin ini salah satu contohnya. Nah, ini nanti yang lainnya bisa dicoba, gampang aja ini. Nah, nanti ujiannya adalah saya ambil salah satu soal dari sini. Nah, terima kasih banyak. Mungkin itu dari saya. Ini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, silakan absen ya.